بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Taib jemaah, kita lanjutkan kajian tahsin kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang tersisa. Tapi sebelum itu kita baca dulu lanjutan dari surat Al-Ma'idah malam hari ini di ayat yang ke-40 ya. Taib, semuanya sudah buka Al-Ma'idah ayat 40? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. طيب. يتوب عليه. Bacaan apa ini jemaah? Madlin. Kenapa dinamakan Madlin? Karena ada lin bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjang bacaannya berapa jemaah? Taib, kita lanjutkan ya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Alam ta'lam يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. طيب jemaah, sebelum lanjut, wa yaghfiru liman yasha'. Yang anak tanyakan yasha namanya mad apa di sini? Mad apa jemaah? Mad wajib muttasil. Terus ada lagi enggak kira-kira selain itu? Mad arid disukun. Jadi kalau begitu ini yang benar mad wajib muttasil apa mad arid disukun? Terus berapa panjang bacaannya? 4. Kalau mad arid disukun itu panjang bacaannya berapa? Mad arid disukun 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Kalau mad wajib muttasil 4 atau 5.
Nah ini panjang bacaannya berapa? Boleh nggak di sini kita membaca dengan panjang bacaan 2 harokat? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk kalimat yang mempunyai 2 hukum. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad arid lisukun. Maka dia hanya boleh dibaca 4 minimal ya. Atau kalau misalkan antum mau baca 6 nggak apa-apa. Jadi ikut mad arid lisukunnya. Yang penting antum di sini tidak boleh baca 2 asantum. Kita lanjutkan. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Baik jemaah. Barisan paling terakhir kita bedah hukumnya ya. Ada berapa bacaan hukum tajwid dari lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ada berapa hukum bacaan tajwidnya? Silakan jemaah. Ada 7. Ada berapa? 11. Antum kok 7 ya, 11 ya. Ayo coba kita pastikan mana yang benar ya. Atau jangan-jangan dua-duanya enggak ada yang benar ya. Ya, tayyib. Ayo, yang pertama hum fi. Apa ini? Idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu huruf apa di sini? Huruf fa. Memang apa yang dinamakan idhar syafawi? Mim mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya, mim sukun aja Pak ya. Ya, mim sukun ya. Ya, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Kalau mim sukun bertemu mim dinamakan apa? Itu kan mimi. Kalau bertemu ba ikhfa syafawi asantum. Baik, yang kedua. Kenapa dengan fi? Matabi'i. Kok bisa? Memang anak tadi bacanya fid dunya gitu tadi anak bacanya atau langsung fid dunya? Ya. Ya, harusnya kan kalau matabi'i kan panjang 2 harakat kan ya? Fi ya. Anak bacanya lahum fid dunya atau lahum fid dunya. Anak bacanya yang pertama apa yang kedua tadi? Ya, harusnya berarti tidak masuk mat tabi'i ya. Terus kalau gitu bacaan apa selanjutnya? Ad-dunya asyam siya. Alif lam itu ada berapa hukumnya? Ada 2. 1 asyamsiyah, yang kedua al-qamariyah. Apa yang dinamakan al-qamariyah? Nah, sudah belajar ya, jangan bilang enggak belajar depan ya. Ya, apa al-qamariyah? Yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf yang 14 yang berkumpul di dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf. Betul. Terus waw, kha, fa. Ayo terus ain, qaf, terus ya, mim, ha. Betul enggak? 14. Enggak tahu Ustaznya. Antum enggak ikut ngitung tadi ya. Harusnya betul. Jadi anak sisi 1 ini ya. Baik. Ayo siapa yang bisa ngulangin? Ayo. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ayo coba. Apa itu? Abakha itu apa ya? Sebutkan nama hurufnya. Ain, ghain, ain, ba, gha, ghain, terus apa? Ha, jim, kaf, waw, kha, fa, kaf, kof, kaf, kof. Baru 10 ngeblank. Bukan ujian pada hal ini ya. Ayo siapa yang mau ngulangin hurufnya? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha,
fa, ain, terus qaf, ya, mim, ha. Sisanya berarti masuk kategori bacaan asy-syamsiyah. Baik. Terus ini baru 2. Yang ketiga, katanya ada 7, katanya ada 11 tadi. Ayo. Dunya. Bacaan apa ini? Idhar wajib atau idhar mutlaq ya. Apa yang dinamakan idhar wajib atau idhar mutlaq? Ya, nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Terus yang ketiga, yang keempat. Ya, apa ini? Matabi'i. Terus berikutnya yuwa. Bacaan apa ini? Idgham bi gunna. Apa yang dinamakan idgham bi gunna? Ya, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim atau waw. Bagaimana cara membacanya? Ya, masuk dan mendengung atau melebur dan mendengung. Yang keenam, hum fi. Bacaan apa ini? Sama kayak tadi, idhar syafawi. Yang ketujuh, al-qamariyah. Ini yang sampai sini sudah 7 nih, Pak. Ya. Pak, sampai sini baru sudah 7 nih ya. Baik. Terus yang ke-8, iya, benar. Ini mad apa ini? Mad apa ini? Mad tabi'i apa mad badal yang benar? Mad badal. Kenapa kok mad badal? Apa yang dinamakan mad badal? Iya, mad tabi'i yang didahului oleh hamzah namanya mad badal. Taib, lanjut. Yang keberapa ini berarti? Yang ke-9. Ro-nya ya. Di situ ro apa? Ro tafkhim. Ya, ro tebal. Kenapa ro-nya dibaca tafkhim? Karena ro-nya berharokat fathah. Terus yang ke-10. Apa di sini? Matabi'i. Yang ke-11. Iya, berarti salah ya yang tadi bilang 11 ya. Masih sisa soalnya ini ya. Bunna. Iya, idhar halqi. Hurufnya ada berapa jemaah? Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bagaimana cara membacanya? Dibaca jelas ya. Terus ada lagi satu lagi nih. Ya, berarti yang ke-12. Sesuai prediksi saya berarti ya. Salah semua jawabannya. Ya, dhim. Mad apa ini? Mad arid sukun. Taib, asantum, barakallahu fik. Jadi membedah hukum tajwid itu membutuhkan ketelitian. Tapi insyaallah ada apa? Kalau antum sering membedah, insyaallah lama-kelamaan antum akan sensitif ya. Jadi kalau ada orang bacaannya agak salah ya, bukan agak salah, antum telinganya enggak enak ya, dengan sendirinya enggak enak telinganya ya. Dan memang harus ya. Antum semakin sering, semakin lama belajar tahsin, memang telinga antum harus lebih sensitif ya. Bukan dalam artian kemudian antum mau mencari-cari kesalahan orang lain, tapi memang harus sensitif ya. Karena apalagi kalau antum lagi tahsin bareng-bareng, maka kalau sensitif itu tidak ada di antum, maka kemungkinan besar akan banyak kesalahan yang akan terlewat ya. Baik. Kita lanjutkan dulu materinya sebentar ya. Kita sudah lama enggak baca buku ini, jadi kita hatamkan ya. Kita selesaikan dulu bacaan-bacaan gharibah ya. Di halaman 84 sampai halaman 86 itu di sini menjelaskan tentang bacaan-bacaan gharib ya. Jadi kita merujuk sedikit ya jemaah ya. Di poin pertama itu ada shad yang dibaca sin ya, ada shad yang dibaca shad tetap ya. Kemudian ada yang boleh dibaca sin, ada pula yang boleh dibaca shad. Di poin yang kedua ya, majriha. Namanya apa ini jemaah? Ada yang masih ingat namanya apa? Imalah. Imalah itu adalah memiringkan bunyi fathah pada
kasra terdapat di surat apa jemaah? Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian yang ketiga, irkam ma'ana, ya, irkam ma'ana. Ini namanya apa jemaah? Tulisannya kan irkam ma'ana. Nah, ini namanya apa namanya kalau hukum tajwidnya? Itu hukum apa namanya? Mutaja. Itu hukum apa namanya? Iya. Ba sama mim ini sekarang gini aja, cara antum apa namanya mendeskripsikan, membedakan ba sama mim ini tempat keluarnya sama atau tidak? Sama. Di mana? Di bibir, ya. Kedua bibir ditemukan ba, ma. Sifatnya sama atau enggak? Enggak mungkin sama. Kalau sifatnya sama, pasti cara bacanya sama, ya. Kalau bacanya beda, pasti sifatnya beda, ya. Nah, kalau ada dua huruf ya bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharkat, kemudian satu tempat keluar dan makhrajnya beda, namanya itu apa? Mutajanisain. Betul enggak? Kalau yang makhrajnya berdekatan ya, seperti lam sama ro ya, itu namanya idgham apa? Mutaqaribain, makhrajnya berdekatan ya, beda sifat. Kalau satu jenis ya, satu makhraj, satu tempat keluar, satu tempat lahir, tapi sifatnya berbeda, karakternya berbeda, namanya idgham mutajanisain. Contoh lain selain ini seperti huruf ta ketemu to, contohnya apa? Laim. Nah, kalau laim besatta itu to bertemu ta, apa tak bertemu to itu? Ya, ayo antum ya. Laim basatu ta itu aslinya dibaca laim basatta, itu to bertemu ta. Kalau yang tak bertemu to apa? Wa qalat taifah, dibaca wa qalat taifah. Jadi ini namanya idgham mutajanisain. Kemudian la ta'manna, perhatikan bacanya ya. La ta'manna. Nah, di sini boleh dibaca dua. Yang pertama apa jemaah? Pertama apa? Yang umum ismam, namanya ismam itu adalah memunyungkan bibir di tengah-tengah dengung. La ta'manna. Coba semuanya. La ta'manna. Coba. Ya, ini yang dibaca ismam. Yang kedua, ini boleh dibaca raum. Kalau dibaca raum seperti apa kemarin jemaah? Sudah Anda jelasin kan ya? Coba. La ta'manna, la ta'manna. Ya, jadi antum baca la ta'manuna, tapi nunya tidak dibaca jelas. La ta'manna, la ta'manna, gitu ya. Faham? Namanya raum ini. Dan raum ini tidak terjadi di kalimat ini saja, banyak ya Al-Qur'an. Taib jemaah sekalian, yang kelima namanya apa ini jemaah? Ini meringankan bunyi hamzah yang kedua, namanya tashil. Tashil adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya terdapat di surat Fussilat ayat 44. Ini tidak dibaca jamiyun, tapi jamiyun. A yang pertama jelas, yang kedua diringankan. Jamiyun. Ya, coba jemaah 2 3. Iya, kemudian setelah itu ada namanya iltiqa'us sakinain ya. Jadi bi'sal ismu ini dibaca salismu. Kemudian yang ketujuh ada namanya sakta. Sakta itu apa jemaah? Berhenti sejenak tanpa bernafas. Ukuran berhentinya seperti apa jemaah? Iya, jadi tidak lama juga ya. Terus mulutnya tidak boleh gerak kalau berhenti. Contohnya iwaja qayyima, jangan iwaja
Qayyimah sudah pasti ngambil nafas ya. Jadi sakta itu berhenti sejenak tambah bernafas. Di dalam Al-Qur'an itu ada empat surat Al-Kahfi ya, di ayat 1 sampai 2, kemudian di surat Yasin ayat 52, kemudian ada di surat Al-Qiyamah ayat 27, kemudian yang terakhir ada di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi ada 4 tempat ya. Jadi kalau untuk anak SD, anak TK itu biasanya itu ada ininya, ada nasyidnya. Tidak usah tapi ya, antum kan bukan anak SD ya. Baik. Sakta berhenti sejenak tanpa nafas. Di dalam Al-Quran ada 4 tempat. Kahfi, Yasin, At-Tatfif dan Al-Qiyamah, yaitu ini cuman untuk mereka anak-anak TK sama anak SD ya. Kalau antum tidak perlu ya. Antum tinggal hafalin aja. Ada 4 tempat tadi, ada 4 surat. Ada yang bisa ngulangin meskipun tidak dengan ayatnya, tapi dengan ayatnya lebih bagus ya. Pertama di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Kemudian yang kedua surat Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian yang terakhir di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kok apal Ustaz? Iya, sering disebutkan ya, sering menjelaskan ya, sering menyebutkan jadi hafal. Jadi antum itu akan hafal ya setiap materi itu kalau antum sering mengulangi ya. Jadi antum tidak usah hafalin, sering diulangi hafal ya. Ya, sering menjelaskan, nanti diajarkan kepada yang di rumah ya. Antum hafal insyaallah ya. Baik. Kemudian kita langsung saja ke poin yang ke-9 ya. Di pertemuan yang lalu kita sempat membahas lagi tentang sifar ya. Sifar mustadir sama sifar mustatil. Ada yang masih ingat enggak jemaah? Kalau sifar mustadir ya atau bulatan bulat ya. Jadi tanda bulat bundar ya. Itu cara bacanya bagaimana? Namanya sifar mustadir. Kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf disukunkan, kok dibaca panjang ya. Kalau sifar mustatil kebalikannya. Kalau waqaf dibaca pendek, kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang 2 harokatnya. Nah, di sini ya di halaman yang ini nomor poin 9 tapi di halaman 85 ya. Ya di poin 9 ya. Ini namanya sifar mustadir, bulatan bundar. Apa tadi sifar mustadir jemaah? Cara bacanya seperti apa? Kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf ya thayyib. Pertama ya, ini banyak ya. Ini hanya sebagian contoh saja, bukan hanya ini. Di dalam Al-Qur'an itu banyak. Nah, contoh yang disebut di sini surat An-Najm ayat 51. Wa thamud fama, kalau dibaca wasol. Tapi kalau diwaqafkan wa thamud fama. Nah, seperti itu ya. Paham jemaah? Agar antum lebih ini, kita langsung buka aja ayatnya ya. Di sini surat An-Najm ya. Ya. Surat An-Najm. Silakan jemaah. Jemaah sudah ketemu jemaah? Ayat An-Najm ayat 51 ya. Kalau sudah ketemu coba kita baca wa thamud fama abqa. Coba dibaca jemaah 2 3. Nah, ini kalau antum dibaca wasol, tapi kalau antum waqaf di Thamud, maka Thamudnya dalnya disukunkan. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa Thamud. Jadinya bacaan mad arid sukun. Jadi dalnya disukunkan. Paham jemaah? Coba sekarang baca dari ayat selanjutnya sebelumnya, lalu berhenti waqaf di wa Thamud tadi ya. Coba 2 3. Wa
innahu ahlaka 'adanil ula wa thamud. Paham jemaah? Yang kedua di surat Al-Bayyinah ayat yang kedua, hafalkan ini kan ya. Coba ayat surat Al-Bayyinah ayat yang kedua apa bunyinya jemaah? Oh, lam yakunil itu ayat yang pertama. Ya sudah baca dari ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayo jemaah. Nah, di sini ada Ustaz. Nah, di sini kalau waqaf dibaca gimana? Tetap yatlu. Kenapa? Karena ada mad tabi'i di sini. Yatlu. Ustaz, di sini kok enggak disukunkan? Iya, alifnya enggak dibaca. Hamzahnya di sini tidak dianggap, tetap dibaca yatlu. Kenapa kok yatlu? Karena di sini mad tabi'i ya. Lanjut. Kemudian di surat Adz-Dzariyat ya ayat yang ke-47 ya. Adz-Dzariyat ayat yang ke-47. Ya, sudah ketemu jemaah? Halaman 522. Was-samaa'a banaynaaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Nah, pertanyaan jemaah, sifar mustadrirnya ada di mana? Ada di mana jemaah? Ada? Iya, ada di. Iya, tapi kalau mushaf yang ana baca di sini enggak ada. Iya, betul enggak? Ya. Mushaf yang ana buka ini enggak ada. Punya antum ada? Ada di BI. Berarti berhentinya BI. Ya, kalau berhenti antum bukan BI ya. Ya. Coba perhatikan ya. Terus lanjut aja ya. Ini juga antum enggak mungkin juga berhenti di situ kalau baca ya. Pasti lanjut ya. Min naba'il mursalin. Min naba'il. Kalau antum berhenti di sebelum al-mursalin bacanya gimana? Min naba'il mursalin. Min naba'. Ya. Baik, ulaika. Ini hanya beberapa contoh saja. Intinya, kalau antum bertemu dengan bulatan bundar, maka kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf disukunkan atau tidak dibaca. Enaknya itu seperti ini ya. Kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf tidak dibaca, gitu aja ya. Jadi enaknya seperti itu aja. Kemudian di halaman 86 ya, di situ ada sifar mustatil. Apa sifar mustatil tadi? Kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang, dua harokat ya. Contohnya di Al-Kahfi, lakinnahu wallahu. Tapi kalau berhenti di lakinna dibaca lakinna adz-dzununa. Kalau lanjut ya di surat Al-Ahzab, adz-dzununa hunalika. Ya, coba sekarang aja Mak, biar tak usah buka mushaf. Ada yang ar-rasula, kalau waqaf dibaca ini kan kalau lanjut ar-rasulah, lanya dibaca pendek. Kalau waqaf dibaca ar-rasula, as-sabila. Kalau waqaf dibaca as-sabila, qawarira. Kira-kira ini qawarira yang ada di ujung ayat yang ke-15 ya. Kalau qawarira yang ada di awal ayat yang ke-16 itu sifarnya sifar mustadir, disukunkan roknya. Kalau di sini qawarira. Tapi kalau lanjut qawarira, qawarir. Nah, qawarir yang kedua ini yang sifar mustadir ya. Intinya jamaah sekalian ya, kalau dalam masalah bulatan-bulatan ini atau yang disebut dengan bahasa tajwidnya sifar ya, kalau bulatannya bundar ya, ketika wasol dibaca pendek, kalau waqaf tidak dibaca.
Kalau bulatannya bulatan lonjong ya, maka kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang 2 harokat. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian jemaah kita lanjut ya ke poin nomor 11. Nah, coba kita baca dulu di sini ya. Di dalam surat Quran surat An-Naml ayat 36 ya. Di sini ada kalimat apa ini jemaah bacaannya jemaah? Apa bacaannya jemaah? Ya, ataniyah. Kita buka dulu suratnya ya sebelum kita lanjut. Surat An-Naml ayat yang ke 36. Coba buka jemaah. Ya, di sini kita baca dulu huruf ya kecil yang tulisannya kayak gini ya. Nah, perhatikan tulisannya kayak gini, bukan kayak ya biasa, tapi kayak gini tulisannya ya. Nah, ini menunjukkan dibaca fathah ketika wasal. Jadi kalau wasal itu nyambung, maka iya-nya difathahkan ya. Walaupun di situ tidak ada harokatnya ya. Yang kedua, ketika waqaf maka dibaca dengan 2 cara. Pertama, menetapkan ya dibaca atani, dan yang kedua membuat ya dibaca ata. Perhatikan, saya contohkan ya. Kalau dibaca wasol jelas ya, iya-nya dibaca berharokat apa tadi? Fathah. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah. Yang pertama kalau dibaca wasol ya, maka iya-nya dibaca fathah. Sekarang kalau dibaca waqaf itu ada 2 cara bacanya. Pertama, iya-nya ditetapkan tapi dibaca sukun. Perhatikan kayak gini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Yang pertama berarti iya-nya disukunkan. Kemudian yang kedua iya-nya dihilangkan. Kalau iya-nya dihilangkan gimana bacanya jemaah? Iya, atan. Kenapa ada nun di situ? Betul enggak? Ya. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Paham jemaah? Jadi ini boleh dibaca 2 kalau waqaf. Pertama, iya-nya ditetapkan jadi sukun, berarti jadi bacaan apa? Mad tabi'i. Bisa cara yang kedua, iya-nya dihilangkan kemudian menjadi mad arid disukun. Ya, coba jemaah. Sekarang baca 3-tiganya. Pertama yang dibaca wasal, biar antum enggak kepanjangan. Coba baca dari qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum. Udah gini aja. Baca dari fama atani Allah ya. Langsung sampai mimma atakum. Ayo jemaah 2 3. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Sekarang dibaca waqaf tapi iya-nya yang disukunkan. Coba. Kok belum kompak ini? Ada yang masih lanjut ya. Dibaca waqaf yang pertama, yang iya-nya ditetapkan. Ayo. Fama atani. Nah, pentingnya belajar itu seperti ini. Kalau antum enggak belajar, antum pasti bingung di sini. Kalau berhenti dibaca gimana ini ya? Ya. Mungkin paham ketika berhenti, tapi antum paling ngertinya satu, yang kayak biasanya iya-nya disukunkan. Ternyata ada bacaan yang kedua. Apa? Iya-nya dihilangkan. Ayo coba sekarang baca yang iya-nya dihilangkan. Fama atan. Ayo 2 3.
Ya, di sini ada keterangannya ya, biar ini menjadi faedah juga buat antum ya. Sudah adzan ya, enggak apa-apa. Coba. Di sini ada keterangan mana tadi? Nomor 11 ya. Ketika waqaf dengan membuang iya ya, dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum dengan sebagian harokat kasrah. Perhatikan. Jadi kalau raum itu kayak gini. Fama atan. Paham? Fama atan. Namanya raum. Yang kedua, yang pertama tadi boleh sukunnya sempurna, kayak yang kita baca tadi. Fama atan. Ini yang sukunnya dibaca sempurna. Ternyata ada lagi bacaannya, masih boleh 3 berarti ya. Jadi kesimpulannya boleh 3. Yang kedua boleh dibaca raum kalau iyanya dibuang ya. Ingat ya syaratnya, kalau iyanya dibuang karena dibaca waqaf ya. Berarti yang kedua dibaca raum. Fama atan. Fama atan. Paham? Jadi antum fama atani ya. Tapi ininya tidak diperjelas bacanya, namanya dibaca raum. Sama kayak tadi la ta'manna, la ta'manna ya. Jadi tidak dibaca la ta'manuna ya. Fama atan. Ayo coba dibaca 2 3. Loh, antum ini mau baca yang mana ini? Ya udah, pertama baca yang sukunnya sempurna dulu. Fama atan. Ayo 2 3. Yang kedua yang dibaca raum. Fama atan. Ni gerak dulu ni ya. Fama atan. Tapi tidak diperjelas bacanya. Coba 2 3. Si antum baca Pak. Coba antum baca yang dibaca raum. Oh, ini atan ini. Harus ada gerakan ninya ya, tapi tidak disuarakan. Fama atan. Coba. Fama atan. Ni. Fama atan. Ya. Ini gerakan bibir Ara ini kelihatan enggak ketika baca ninya? Fama atan. Nah, antum Pak, itu beliau benar itu beliau. Coba ulang lagi Pak, ya. Nah, kayak gitu kayak beliau itu ya. Kalau antum cenderung hilang ninya ya. Coba antum Pak. Nah, ayo lanjut Pak, antum Pak. Oh, minum dulu. Ayo. Ini kok tan? Fama atan. Atan. Atani ya. Sama dengan untuk baca ni ya. Fama atan. Ulang lagi. Ya, jadi harus diperhatikan memang ya. Yuk. Baik jemaah, anda rasa cukup, insyaallah kita lanjutkan sisanya di pertemuan yang akan datang ya. Kita selesaikan poin 12 sampai poin 14 ya. Sebelum nanti kita selesaikan, antum di rumah baca dulu ya, sehingga sebelum kita saya jelaskan, antum sudah ada gambaran ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.